karena untuk domba Garut setelah saya amati ya, heeh, emang harganya itu lebih menjanjikan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami ya di channel Multijaya Sahabat Ternak. Di pagi hari ini ya seperti biasa kita yang melakukan pemberian pakan nih, pakan untuk ternak-ternak kita di kandang. Untuk pakan kami menggunakan pakan hijauan untuk di pagi hari nih. Jadi kelihatan domba-dombanya cukup lahap-lahap lah. Ini indukan yang sudah beranak nih. Indukan big beranak satu jodoh ini. Dan ini lagi bunting tua untuk indukan ini daraan. Dan yang ini udah besar banget nih buntingnya, tinggal menunggu lahiran ini. Untuk rekan-rekan semuanya ya mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit membahas tentang ya mengapa kita beralih ke dogar. Intinya mengapa kita beternak dogar, tidak beternak domba yang lain kayak domba kacang atau Garut sayur. Jadi alasan kita beralih ke dogar ya atau domba Garut ya karena untuk domba Garut setelah saya amati ya, emang harganya itu lebih menjanjikan lah, jadi seperti itu. Emang sih apabila kita lihat dari harga-harga indukan kayak petetan, sapihan ya daraan, emang ya apabila kita akan memulai beternak itu emang berasa berat sekali ya karena emang harganya jauh berbeda dengan domba-domba di daerah kami. Karena di sini kebanyakan kan yang miara domba kacang, ada domba Garut ya Garut sayur lah, jadi seperti itu. Jelas untuk harga indukan ya bisa 2 kali lipat dari harga domba sayur. Malahan ya kalau dibandingkan dengan domba kacang ya domba yang bertelinga panjang lah, bertelinga ya badannya nggak begitu besar, bisa untuk 3 ekor domba kacang ya apabila dibelikan ke domba Garut ya bisa cuma dapat 1 ekor domba Garut indukan, kadang itu juga nggak nyampe. Kalau istilahnya kita mengambil indukan yang big lah seperti itu. Akan tetapi ya setelah kita amati ya untuk domba Garut ini emang sih untuk harga indukan ya apabila kita akan membeli buat ternak atau buat breedingan ya emang harganya emang tinggi. Akan tetapi ya apabila kita amati, apabila nanti kita mendapatkan hasilnya ya dari indukan tersebut atau dengan kata lain indukan tersebut beranak dan menghasilkan anakan-anakan dari breedingan kita, jelas untuk harga jual anakannya juga ya atau sapihannya itu akan tinggi pula apabila kita bandingkan dengan domba-domba di daerah kami ya, karena untuk di daerah kami kebanyakan sini domba Garut sayur dan domba kacang. Apabila kita bandingkan, itu pendapatan kita itu bisa 2 kali lipat dari angka ternak domba Garut sayur, jadi seperti itu. Emang kata sebagian orang ya di sini ya ada yang mengatakan ya
buat apa beternak domba Garut katanya. Domba Garut itu cuma istilahnya buat mainan katanya, buat kontes-kontes buang-buang duit kata sebagian orang. Di daerah kami berprinsip seperti itu, akan tetapi ya menurut saya ya untuk dogar ini atau domba Garut, menurut saya mah ini suatu inspirasi atau istilahnya suatu celah lah untuk mendapatkan penghasilan lebih dari beternak domba. Karena prinsip saya ya mendingan istilahnya beli indukan dogar satu ya dibandingkan istilahnya beli indukan domba Garut sayur dapat 2 ekor. Emang sih kalau istilahnya domba sayur dapat 2 ekor dan domba Garut galur murni cuma dapat 1 ekor, ya kalau nanti beranak bisa 2 kali lipat jumlah anaknya ya kalau domba Garut sayur, karena indukannya kan dapat 2 tadinya belinya. Untuk indukan dogar ya kalau beranak kan cuma 1 atau 2 ekor, karena indukannya juga cuma 1. Perbandingannya seperti itu. Akan tetapi ya apabila kita bandingkan dari harganya, jadi harga petetan, harga sapihan lah intinya seperti itu, jelas untuk harga sapihan dogar ya harganya juga kan 2 kali lipat dari domba sayur, jadi seperti itu. Jelas untuk penghasilan ya perbandingan dari 2 indukan dengan 1 indukan dogar ya untuk penghasilannya perhitungan saya itu hampir sama lah. Kita bandingkan kalau istilahnya dogar beranak 2 betina ya yang Garut sayur 2 dari 2 indukan berarti kan 4 betina, jadi seperti itu ya. Untuk pendapatan kita itu hampir sama lah untuk pendapatannya, karena untuk hargaan anakan dogar atau sapihan dogar itu bisa 2 kali lipat dari domba sayur, jadi seperti itu ya. Kelebihannya bagi saya ya intinya kalau kita memelihara domba Garut galur murni ya kelebihannya jadi pakan itu lebih irit, karena ya hitungannya kan 1 banding 2, walaupun istilahnya kita itu belinya berasa agak berat gitu, cuma untuk pakan lebih irit lah, karena kalau domba Garut sayur itu dapat 2 ekor dan beranak 2 jadi 4 ya jumlahnya jadi 6. Untuk dogar ini ya atau domba Garut galur murni dari 1 indukan kalau beranak 2 kan jadi 3 ekor. Nah jelas dari perbandingan itu ya bisa kita bandingkan untuk pakannya. Istilahnya 3 banding 6. Nah itu berarti kan jelas untuk pakan domba Garut sayur pakannya harus 2 kali lipat ya banyaknya dari domba Garut galur murni, jadi seperti itu. Sedangkan ya untuk pendapatan kita hasil penjualan anakannya itu nanti hasilnya hampir sama lah untuk pendapatannya. Jadi keuntungannya menurut saya mah istilahnya kita itu mengirit pakan lah, biar tidak terlalu capek lah, jadi seperti itu. Dan juga ya apabila kita mendapatkan anakan jantan ya jelas harganya juga kan jauh berbeda dengan istilahnya Garut sayur, dan itu merupakan ya keuntungan lebih lah dari kita beternak, jadi seperti itu. Jadi intinya ya sesuai dengan istilah tema kita, mengapa kita beralih ke domba Garut galur murni ya, sedangkan
masyarakat di daerah kami di sini kebanyakan memelihara domba Garut sayur. Jadi alasannya kita itu memilih ya yang pakannya lebih hemat lah intinya. Walaupun harga-harga indukan ya apabila kita beternak itu lebih mahal, akan tetapi kita mengirit tenaga, mengirit tempat lah. Intinya seperti itu. Jelas, apabila kita memelihara domba Garut sayur ya lahan juga harus luas. Masalahnya ya perbandingannya seperti itu. Apalagi apabila kita mau diupahin, istilahnya ternaknya ya cari pakannya, perhitungannya ya sangat jauh lah. Kadang ya kata sebagian orang sini kalau ternak diupahin nggak ada hasilnya katanya, kata sebagian orang kayak begitu. Akan tetapi ya kita itu kan memilih mana ternak yang bisa kita olah buat mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi seperti itu. Jadi kita itu berharap beternak ini bisa menghasilkan ya istilahnya tanpa kita kerja secara langsung lah. Kita itu bisa memperkerjakan orang ya untuk merawat ternak kita, akan tetapi kita itu mengharapkan ada lebihnya dari ternak tersebut. Dan kita itu harus pintar-pintar memilih ya mau ternak jenis apa yang dapat menghasilkan uang lah, jadi seperti itu. Dan kebanyakan ya untuk masyarakat daerah sini emang sih beternak ini merupakan ya penghasilan tambahan. Jadi ya kebanyakan kan orang di sini ke sawah, ke kebun ya istilahnya pekerjaannya itu bertani lah. Jadi sambil ke sawah ya sambil cari pakan buat ternak-ternaknya. Jadi emang beternak ini dijadikan ya pekerjaan sampingan atau tambahan. Jadi ya manfaatnya untuk beternak ini untuk di daerah kami, untuk masyarakat daerah sini ya. Jadi beternak ini sebagai tabungan ya, hitung-hitung tabungan lah. Jadi suatu saat tabungan ini bisa diambil ya seandainya kita memerlukan istilah uang mendadak apa gimana ya, jadi bisa menjual hasil ternak tersebut. Jadi seperti itu kalau emang hidup di kampung ya. Untuk mereka yang bekerja sebagai petani ya beternak ini bisa menjadi ya tambahan penghasilan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya kita beternak itu untuk mendapatkan hasil ya. Seandainya kita ingin menghasilkan yang banyak ya jelas kita harus pintar-pintar memilih ternak mana yang akan kita ternak ya. Intinya seperti itu. Ya silahkan sih untuk rekan-rekan semuanya ya yang akan memulai beternak memilih ya jenis apa yang mau kita ternak ya, disesuaikan, intinya disesuaikan dengan modal yang kita ada ya. Penayangan kali ini ya cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.